memutus ruwet hidup karena warisan gen. Apa benar hubungan gen itu bisa mewariskan kesialan, mewariskan ketidakberuntungan, mewariskan keruwetan dalam hidup kita? Kemarin saya menyampaikan bahwa keruwetan hidup itu bisa diri Anda yang mengundang, tapi bisa juga gen-gen orang tua Anda. Artinya, sebetulnya yang melempar keruwetan, yang melempar keburukan kepada orang lain, itu adalah gen-gen kita. Mungkin kakek nenek kita, mbah-mbah kita, mereka yang melempar keburukan. Lalu kitalah yang kemudian mengunduh hasil daripada keburukan yang diperbuat oleh gen-gen kita. Ini bisa saja terjadi. Misal Anda menikah, isinya pertengkaran melulu, panas dingin yang menghancur leburkan. Misal lagi, Anda punya anak, kok susah banget diatur, liar tidak karuan. Padahal Anda cek ke dalam diri Anda normal-normal saja, tidak pernah berbuat buruk, tapi mengunduh anak yang susah diatur, mengunduh hubungan rumah tangga yang selalu ruwet. Nah, bisa jadi loh, ketika Anda mengecek ke dalam diri Anda, ternyata Anda sudah banyak berbuat baik, tapi kemudian Anda mengunduh keruwetan, itu bisa jadi adalah keruwetan yang merupakan warisan dari orang tua Anda, atau bisa jadi dari kakek nenek Anda ke atas. Mungkin kakek nenek Anda dulunya rentenir yang suka memeras orang lain. Mungkin kakek nenek Anda seorang yang sangat egois, yang suka mengolok-olok orang lain. Mungkin kakek nenek Anda bermental kere, yang suka meminta-minta sehingga merepotkan orang lain. Mungkin kakek nenek Anda seorang pendengki akut, atau seorang yang bakhilnya akut-akut, atau mungkin dia seorang penguasa zalim dan lain-lain. Semua perilaku gen pembentuk Anda itu resikonya bisa diwariskan kepada Anda. Lah kok bisa diwariskan? Iya. Apakah ada yang namanya dosa waris? Bukan dosa waris, tetapi Anda itu pewaris kekayaan orang tua. Maka ini kemiskinannya pun diwariskan. Itu hukum alam saja. Orang tua Anda punya kekayaan harta, diwariskan kepada Anda. Orang tua Anda punya hutang, diwariskan kepada Anda. Termasuk orang tua Anda sudah melempar keburukan kepada orang lain, itu juga hasilnya diwariskan kepada Anda. Jadi kita semuanya itu menerima warisan karma-karma buruk, juga menerima warisan karma-karma baik. Semuanya menerima warisan. Makanya Nabi Isa alaihissalam begitu lahir, beliau sudah punya keajaiban, sudah memiliki mukjizat. Beliau lahir bisa bicara, masih bayi merah, bisa bicara, menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya bukan anak zina dan lain sebagainya. Saya seorang nabi yang akan diutus. Masih bayi merah, akal saja belum punya, beliau sudah menerima mukjizat.
Dari mana dia itu mendapatkan mukjizat tersebut ketika masih bayi merah? Itu adalah warisan dari ibundanya, Dewi Maria. Dari Maria. Seorang Dewi Maria adalah seorang perawan suci yang selalu menjaga kesucian, selalu takarrub kepada Tuhan yang Maha Kuasa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hasil takarrubnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa diwariskan kepada putranya. Jadi kebaikan itu diwariskan kepada putra-putra Anda. Sama seperti harta, sama seperti hutang, sama seperti karma buruk. Maka ini sangat mungkin kemudian ketika Anda itu menerima warisan, bukan hanya warisan yang enak-enak, yang tidak enak pun Anda itu mungkin bisa menerima. Betul, kakek Anda yang seorang rentenir selalu menyakiti hati orang miskin. Mungkin betul kakek Anda yang seorang penguasa zalim selalu menindas kepada masyarakat. Mungkin kakek Anda yang seorang koruptor, kemudian Anda yang menerima ketidakberuntungannya. Karena apa? Segalanya itu diwariskan. Nah, cara memutusnya sekarang bagaimana? Memutus warisan gen yang buruk, karma-karma buruk. Yang pertama, kita jangan menyalahkan orang tua ataupun menyalahkan kakek nenek. Apalagi kemudian kita mendendam kepada mereka. Ini tidak beradab. Kenapa kemudian kita itu jangan menyalahkan? Karena Anda terlahir itu tidak diberi hak untuk memilih lahir dari orang tua mana. Tidak diberi hak untuk memilih lahir dari rahim siapa. Demikian pula orang tua Anda tidak diberi hak pilih untuk memilih anak mana yang akan dia lahirkan. Kalau orang tua Anda bisa memilih anak mana yang akan dia lahirkan, dia memilih melahirkan seorang Pangeran Diponegoro, memilih melahirkan seorang Aristoteles, memilih melahirkan seorang Nabi Muhammad, memilih melahirkan seorang Isa alaihi salam. Tapi orang tua Anda tidak bisa memilih melahirkan anak siapa. Mau anak nakal itu harus diakui sebagai anaknya. Mau anak durjana harus diakui itu sebagai anaknya. Demikian pula Anda sebagai anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua mana. Tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Kalau kita bisa memilih, kita lebih memilih lahir dari seorang rahim Ratu Elizabeth. Begitu lahir, punya kekuasaan sepertiga di dunia. Kita memilih lahir dari seorang yang kaya, lahir dari seorang Jokowi yang menjadi presiden. Tapi kita nggak bisa memilih. Lalu setelah Anda itu kemudian jangan mendendam, jangan marah. Ya, jangan marah, jangan membenci, jangan menghujat dengan kakek nenek kita, dengan gen-gen kita yang sudah mewariskan keburukan. Lalu Anda bertindaklah memberi keberlimpahan kepada orang lain. Artinya Anda membayar kifarat untuk memutus gen tersebut. Caranya sedekah yang istiqomah, banyak berbagi kepada orang lain, dengan maksud, dengan niat membayar kekurangan orang tua atau kakek nenek Anda. Anda sedekah, niatkan untuk membayar kekurangan nenek Anda. Umpama kakek nenek Anda dulu seorang rentenir yang kerap memeras orang lain, Anda berbalik, banyak berbagi, banyak memberi kelonggaran, banyak memberi kebaikan kepada orang lain dengan niat untuk menebus
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh gen-gen kita di masa lalu. Dan sekali lagi, jangan berpikir hasilnya bisa diperoleh dengan instan. Semua butuh proses dan lika-liku. Ya, bagaimana kita itu tidak terhenti, kita tidak mampu untuk memutus warisan-warisan buruk dari gen-gen kita. Sedekah saja masih 2.000 perak. Kapan masalah hidup Anda yang ruwet itu akan kelar? Memberi keberlimpahan kepada orang lain. Ya, beri keberlimpahan kepada orang lain. Dari sinilah kemudian keruwetan hidup Anda semoga lekas dihentikan. Jadi ketika Anda itu memberlimpahi orang lain, Anda berbagi kebaikan kepada orang lain, itu juga bisa memutus warisan keburukan yang diturunkan oleh gen-gen Anda. Bisa jadi memang Anda mendapatkan keburukan itu karena warisan dari gen-gen Anda. Ya, itu adalah warisan dari gen-gen Anda. Tapi jangan menyalahkan, karena Anda tidak bisa memilih siapa orang tua Anda, dan orang tua Anda tidak bisa memilih siapa anak Anda. Itu semata-mata adalah qadar dari Allah. Maka apa? Terimalah. Lalu Anda bergeraklah memperbaiki hidup Anda. Dengan cara apa? Dengan cara berbalik arah. Kalau dulu orang tua Anda mungkin banyak menyakiti orang lain, maka sekarang Anda banyak berbuat baik untuk orang lain dengan niat untuk membayar kekurangan yang ada pada gen-gen Anda, yang ada pada kakek nenek Anda.